Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penalkan kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan presentasikan terkait final project kami untuk mata kuliah realitas terkembang. Yang dimana pada final project ini kami membuat suatu aplikasi virtual reality, lebih tepatnya virtual tour. Selanjutnya, saya akan membantu memperkenalkan teman-teman saya dalam kelompok 2 ini. Yang pertama ada Isya Almanda, lalu ada Rania Lutfi, ada Arif Ramaputra, Putri Sania, dan Audinata Bitama Rizky. Untuk presentasi kali ini, kami akan membahas berbagai poin, berbagai bab, yang dimana salah satunya ada usulan aplikasi final project. Pada bab ini kami akan membahas terkait judul aplikasi yang telah kami buat, lalu juga deskripsi dari aplikasi tersebut, tujuan dan manfaat aplikasi, serta cara kerja aplikasi secara umum. Selanjutnya kami juga akan menjelaskan terkait rencana kerja tim kami, yaitu daftar anggota tim serta peran mereka masing-masing, lalu ada rencana kerja dan juga pembagian tugas kami. Selanjutnya kami juga akan menjelaskan terkait detail rancangan aplikasi kami, yaitu ada storyboard, konteks persona, daftar kebutuhan fungsional, serta diagram user flow atau bisa disebut system flow, lalu juga ada reality sequence. Dan terakhir kami juga akan menjelaskan terkait implementasi final project kami dan juga akan menunjukkan demo aplikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait usulan aplikasi final project kami. Final project kami berjudul Virtual Tour Taman Bunga Wisata Dusun Kuliner Batu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait apa itu aplikasi yang kami buat. Aplikasi yang kami buat yaitu aplikasi Virtual Tour Taman Bunga Wisata Dusun Kuliner Batu. Jadi ini adalah suatu taman wisata yang berlokasikan di Kota Batu. Aplikasi ini merupakan simulasi perjalanan virtual menggunakan teknologi VR. Jadi di Final Project ini kami membuat satu inovasi perjalanan virtual yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi keindahan dari Taman Bunga Wisata Dusun Kuliner Batu tanpa mereka harus datang langsung ke tempat tersebut. Dan kami juga sudah menyediakan visual gambar yang 360 derajat sehingga pengguna dapat merasakan seolah-olah mereka berada di tempat tersebut, walaupun semua ini hanya suatu aplikasi VR. Lalu pada aplikasi ini juga ada fitur navigasi yang jelas sehingga memudahkan pengguna untuk berpindah dari satu area taman ke area lainnya. Karena pada taman wisata ini juga banyak area yang bisa pengguna jelajahi. Dan pada aplikasi ini kami juga menyediakan informasi-informasi terkait bunga yang terdapat di taman tersebut. Dan informasi ini kami tampilkan dengan jelas. Lalu, aplikasi ini dapat menjadi acuan pengguna sebelum datang langsung ke tempat tersebut. Jadi, jika ada pengguna yang sudah mempunyai rencana untuk datang ke tempat wisata tersebut, mereka dapat menjadikan aplikasi ini sebagai suatu acuan mereka. Untuk selanjutnya, akan dibantu jelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat aplikasi. Untuk tujuannya, meningkatkan daya tarik wisata dengan memberikan pengalaman virtual pada calon pengunjung, sekaligus menjadi sarana promosi bagi pengelola wisata. Aplikasi ini juga menyediakan akses kepada pengguna yang tidak dapat secara langsung mengunjungi lokasi. Dan untuk manfaatnya, yang pertama ada menyediakan pengalaman eksplorasi wisata dusun kuliner secara virtual dari mana saja. Lalu ada memperkenalkan lebih jauh keindahan alam dan fasilitas pada wisata dusun kuliner. Lalu meningkatkan daya tarik masyarakat lokal maupun global. Lalu memungkinkan masyarakat dari berbagai tempat untuk dapat melihat dan menikmati pengalaman wisata. Dan yang terakhir membantu pengelola tempat wisata dalam mempromosikan lokasi kepada calon pengunjung. Next. Lalu untuk cara kerja aplikasi secara umum, yaitu dengan menggunakan link website virtual tour Taman Bunga Wisata Dusun Kuliner Batu. Sistem ini nantinya akan mengarahkan pada halaman utama dari website yang terdapat tulisan selamat datang di Taman Bunga Wisata Dusun Kuliner Batu. Dan juga terdapat tombol masuk.
Virtual tour dapat dimulai jika telah menekan tombol masuk pada halaman utama website. Sistem akan menampilkan visual 360 derajat dari beberapa lokasi dan juga navigasi interaktif untuk berpindah antara lokasi pada Taman Bunga Wisata Dusun Kuliner Batu. Sistem juga menampilkan informasi tentang bunga hortensia yang ditampilkan melalui teks sebagai informasi yang bagi pengunjung virtual tour akan bunga hortensia yang ditanam pada Taman Bunga Wisata Dusun Kuliner Batu ini. Dan di akhir virtual tour terdapat tombol keluar yang jika ditekan maka mengisyaratkan telah berakhir virtual tour pada Taman Bunga Wisata Dusun Kuliner Batu dan mengembalikan halaman pada halaman utama website. Next. Selanjutnya rencana kerja tim. Next. Yang pertama daftar anggota tim dan peran. Yang pertama ada Isya Almanda sebagai development atau programming, lalu Arif Ramaputra Said sebagai development atau programming, lalu ada Rania Lutfi sebagai desain atau aesthetic aspek, lalu ada Putri Sania Maulidia Hermanto sebagai data analis atau research, lalu yang terakhir ada Audinata Baby Tamariski sebagai marketing atau public relation. Lalu untuk rencana kerja dan pembagian tugas, yang pertama ada pengerjaan laporan yang dikerjakan bersama-sama, lalu pengerjaan programming untuk aplikasi VR dikerjakan oleh Arif Ramaputra Said dan aplikasi AR dikerjakan oleh Isya Almanda Veteran Dria. Untuk pengerjaan rancangan aplikasi, pengumpulan data, dan lainnya dikerjakan oleh Rania Lutfi, Putri Sania Mulidia Hermanto, dan Audi Data Baby Tamariski. Next. Selanjutnya, rancangan aplikasi. Untuk rancangan aplikasi yang pertama ada storyboard. Ini merupakan storyboard dari tampilan aplikasi VR kami, yaitu Virtual Tour Taman Bunga Wisata Dusun Kuliner Batu. Yang pertama ada parkiran, kemudian ada pintu masuk, dan ada jembatan. Selanjutnya ini merupakan storyboard dari air terjun, taman hortensia, dan lapangan. Dan untuk rancangan aplikasi yang selanjutnya ada konteks persona. Yang pertama adalah latar belakangnya yaitu wanita 24 tahun, yaitu mahasiswa tingkat akhir yang tinggal di Surabaya. Suka dengan wisata alam, hobi fotografi, dan mengunjungi tempat-tempat estetik untuk konten media sosial. Kemudian untuk motivasi dan tujuannya, yang pertama ingin merasakan pengalaman virtual sebelum mengunjungi tempat wisata secara langsung. Yang kedua, memaksimalkan perencanaan perjalanan agar efektif dan sesuai ekspektasi. Dan yang ketiga, menikmati pengalaman visual yang indah tanpa harus berpergian jauh. Kemudian untuk kebutuhan dan tantangannya, yang pertama membutuhkan aplikasi dengan visual berkualitas tinggi, jelas, dan imersif. Yang kedua, informasi bunga harus mudah diakses dan edukatif. Dan yang ketiga, fitur navigasi harus responsif dan intuitif agar eksplorasi berjalan dengan lancar. Untuk pain point-nya, yang pertama, sulit mendapatkan gambaran akurat dari lokasi wisata melalui foto biasa. Yang kedua, kurangnya informasi detail mengenai jenis bunga dan area wisata. Dan yang ketiga, keterbatasan waktu dan biaya untuk datang langsung ke lokasi. Kemudian untuk perilaku digitalnya, yang pertama aktif di media sosial sebagai Instagram dan TikTok untuk mencari referensi wisata. Yang kedua, sering menggunakan teknologi VR atau aplikasi virtual tour sebagai panduan awal sebelum perjalanan. Yang ketiga, lebih suka pengalaman interaktif berbasis teknologi dibandingkan brosur atau foto statis. Next. Kemudian untuk daftar kebutuhan fungsionalnya, yang pertama, sistem dapat menampilkan visual 360 derajat dari beberapa lokasi dan taman bunga wisata Dusun Kuliner Batu. Yang kedua, sistem dapat melakukan navigasi interaktif untuk berpindah antar lokasi. Dan yang ketiga, sistem dapat menampilkan informasi tentang bunga hortensia yang ditampilkan melalui teks. Untuk selanjutnya yaitu user flow atau system flow. Untuk user flow ini dapat dilihat di link di bawah. Nah, untuk user flow ini dimulai dari scene selamat datang, yaitu terdapat tulisan selamat datang di Taman Bunga Wisata Dusun Kuliner Batu. Jadi pengguna dapat menekan tombol masuk menggunakan kursor. Dari sini user input bisa masuk ke scene
yang selamat datang itu lagi, atau bisa masuk ke scene yang pintu masuk. Lalu selanjutnya bisa di pintu masuk ini bisa drag dan bisa melihat sekitar dari scene pintu masuk. Dan jika menekan tombol lagi, maka akan masuk ke scene menuju jembatan. Nah, untuk dari jembatan ini terdapat beberapa tombol. Nah, sedikit ke bawah. Nah, dari sini ada tombol untuk ke samping jembatan, yaitu tempat di mana ada samping jembatan, ada tengah jembatan, dan ada yang di sebelah jembatan, kanan jembatan. Nah, dari setiap scene itu bisa kembali lagi ke jembatan. Lalu dari jembatan ini ke jembatan tengah ini kita bisa masuk lagi ke scene yang di tengah-tengah jembatan. Oke, ke bawah ke bawah. Nah, dari scene yang tengah jembatan ini terdapat scene setelah jembatan, di mana ini adalah pertigaan yang bisa kita jalan ke kiri dan ke kanan. Nah, untuk aplikasi ini hanya bisa untuk ke kiri. Jadi setelah dari pertigaan itu kita menekan tombol untuk ke kiri untuk melihat ke bagian rumah-rumah. Setelah itu kita masuk ke scene yang lain. Lalu setelah itu kita masuk ke scene jalan. Dari scene jalan kita masuk ke scene air terjun. Dari scene air terjun itu selanjutnya pengguna dapat masuk ke scene taman hortensianya. Nah, next sampai ke bawah. Nah, dari scene taman hortensia masuk lagi bisa ke tamannya. Nah, untuk dari taman ini kita bisa masuk ke lapangan. Dari lapangan ini, next. Nah, dari lapangan ini bisa menekan tombol keluar atau untuk kembali ke tampilan selamat datang. Kurang lebih seperti itu untuk user flow-nya. Next, kita masuk ke bagian reality sequence. Nah, dari reality sequence ini, yaitu scene selamat datangnya seperti ini. Ada tulisan selamat datang, dan ada tombol untuk masuk. Nah, setelah pengguna klik masuk, nah di sini masuk ke scene pintu masuk. Nah, scene pintu masuknya seperti ini, ada tombol 2, yaitu masuk ke dalam dan juga kembali ke scene awal tadi. Scene pintu masuk, scene selamat datang. Nah, dari pintu masuk kita menuju ke jembatan. Nah, di jembatan ini seperti ini, ada 3 tombol untuk bisa ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Next. Nah, ini untuk scene yang di tengah-tengah jembatannya. Ya, seperti ini di samping kiri kanan, bisa ke depan dan belakang. Next. Nah, yang ini untuk scene di samping jembatan. Nah, ini bisa kita klik ke belakang, kembali ke jembatan, dan klik terus untuk masuk ke setelah jembatan. Nah, dari setelah jembatan ini, ada bisa kita kembali ke jembatan atau langsung terus menuju jalan. Next. Nah, ini scene jalannya seperti ini, bisa naik dan bisa turun. Next. Nah, selanjutnya ini scene menuju air terjun. Kita bisa melihat rumah-rumah di sini dan bisa kembali ke jalan atau next ke air terjun. Next. Nah, ini untuk scene air terjunnya bisa kembali ke yang tadi dan juga bisa next ke Taman Hortensia. Next. Nah, di sini kita bisa melihat dari sebelah atas Taman Hortensia. Kita bisa melihat tamannya dari sebelah atas. Next. Nah, ini untuk Taman Hortensianya kita bisa melihat sekeliling
ada bunga-bunga hortensianya. Next. Dan yang terakhir, oh belum, ini masih di Taman Hortensia ini ada informasi, kita bisa melihat dan mengetahui informasi dari bunga hortensia ini sendiri. Next. Dan terakhir ini ada sin lapangan. Nah, di sin lapangan ini bisa kembali ke taman tadi dan juga bisa keluar ke halaman selamat datang. Next. Oke, selanjutnya itu ada implementasi dan demo aplikasi. Sebelum demo aplikasi, saya akan menjelaskan beberapa kode penting yang ada di eh, apa VR. Itu yang pertama, kami menggunakan A-frame. Jadi di sini ada tag ASCII. ASCII ini tujuannya buat backgroundnya. Jadi foto 360-nya itu taruh sini di ASCII. Lalu selanjutnya itu ada tag A kamera. A kamera ini untuk kursornya. Di sini bisa dilihat di fotonya ada bulat merah itu untuk kursor di VR tersebut. Lalu selanjutnya ada ANTT. ANTT ini untuk apa ya? Sebenarnya untuk semuanya juga bisa. Kayak buat blog atau buat apa kursor itu juga bisa. Nah, di sini tujuan dari ANTT ini saya gunakan untuk menampilkan tulisan selamat datang dan eh, keterangannya, captionnya. Lalu selanjutnya ada navigasi. Di navigasi ini saya menggunakan gambar icon panah yang saya putar-putar. Jadi untuk menuju ke kanan itu panahnya menghadap ke kanan, untuk lurus itu hadap ke depan, lalu kiri menghadap ke kiri panahnya. Gitu. Lalu, nah untuk kode selanjutnya ini untuk menampilkan informasi bunga hortensia yang ada di Taman Hortensia. Gitu. Jadi nanti ada tombol eh, hortensia, tampilkan infonya, lalu bisa juga ditutup juga infonya begitu. Terus selanjutnya saya akan demokan aplikasinya. Klik. Ini adalah aplikasi VR yang telah kami buat. Eh, Taman wisata, Taman Bunga Wisata Dusun Kuliner Batu. Ini untuk scene pertamanya ada di parkiran, lalu mulai tur. Nah, mulai tur ini menuju ke pintu masuk. Di sini ada navigasinya. Ini untuk kembali ke yang awal tadi, lalu next masuk. Di sini scene pertama baru masuk itu kayak begini. Lalu ada ke kanan. Ke kanan itu seperti ini. Lalu bisa kembali juga. Terus ke kiri. Ke kiri ini ke apa ini namanya? Jembatan. Nah, ini kayak gini ada ikannya. Kembali. Terus bisa juga lanjut lurus ke depan. Nah, ini seperti ini. Sama kayak tadi. Saya next aja. Ini jalannya menuju ke air terjun. Nah, untuk tombol yang ini itu kembali. Lalu ini yang menuju ke air terjun. Nah, ini dia air terjunnya. Sebelum ke Taman Hortensianya. Nah, yang kiri ini kembali ke yang tadi. Yang kanan ini lanjut. Nah, ini menuju Taman Hortensia. Seperti ini tampilannya. Ini untuk kembali. Lalu ini untuk lanjut. Nah, ini eh, sudah di Taman Hortensianya. Nah, di sini ada tombol. Kalau diklik itu muncul info bunga hortensia. Gitu. Ini ada gambarnya dan deskripsinya. Bisa ditutup juga. Untuk yang kanan ini itu kembali ke yang tadi. Pencet. Nah, yang kiri itu
menuju ke lapangan. Lapangan ini merupakan izin terakhir dari wisata Taman Bunga Dusun Kuliner. Ada tombol di sini, tulisan terima kasih itu untuk kembali ke parkiran. Nah, begitu aja aplikasi VR dari kelompok kami. Sekian presentasi yang eh, telah kami sampaikan mengenai aplikasi VR kelompok kami Taman Bunga Wisata Dusun Kuliner Batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.